Halo guys, balik lagi kan channel favorit kalian, channel Anas Tokusatsu, channel mereview dan unboxing mainan dan juga kadang mereview komik legal yang pastinya seperti video ini. Halo guys, selamat malam, apa kabarnya? Ya, balik lagi dengan gue dengan konten review komik. Biasanya review konten komik itu pada sore menjelang malam hari. Oke guys, kalian sudah lihat ya, gue mau mereview komik yang sudah ada salah satu dari subscriber setia channel gue yang udah pernah gue lupa nama akunnya, pokoknya ada yang pernah request komik montage dan akhirnya gue bisa merealisasikan request tersebut dan gue juga merasa puas ya. Gue bisa mereview buat teman-teman, mungkin bisa jadi tambah hiburan dan juga meningkatkan daya baca atau daya koleksi kita mengoleksi komik. Oke guys, langsung aja guys, ini dia komik montage ya, terbitan LC atau level komik, yang mana udah pasti komik untuk membaca remaja dewasa sampai ke dewasa ya guys. Udah kelihatan dari desain sampul depan si komiknya, nggak terlalu banyak gambar atau gambar salah satu dari komiknya, cuman gambar orang, tulisan montage di belakang kayak ada gambar gak jelas gitu, kayak hitam putih dan lebih banyak ton warna hitam. Oke guys, ini dia. Dan sebelumnya ya, gue punya 1, 2, 3, 4 komik montage. Ini gue udah baca semuanya. Jadi gue udah pernah bikin video unboxing paketnya. Jadi volume 1 sampai volume 3 ini semuanya ini segel. Gue beli segel ya, tapi gue gak di videoin waktu gue unboxingnya. Jadi 3 komik ini gue beli di toko hijau, di Tokped ya. Itu seharga 100.000. Gue seneng karena gue masih bisa dapat volume 1, karena katanya komik montage itu udah langka volume 1-nya. Terus gue beli di toko yang berbeda volume 4, jadi ceritanya bisa terus berlanjut ya. Dan dia tuh terbit sampai 19 buku tamat, dan gue pengen banget beli sampai volume 5 dan volume 19 tamat biar gue bisa tahu bagaimana cerita akhirnya. Oke guys, jadi komik montage langsung aja ya. Kita akan review desainnya. Montage nih kayak ada gambar nggak jelas. Saat kita sudah baca komik isinya dalamnya, kita udah tahu ini gambar apa guys ya. Ini gambar runtuhan. Volume 1 warna merah, nomornya karangan Jun Watanabe. Jun Watanabe juga pernah bikin komik yang udah dirilis di Indonesia, yaitu bergenre sport, yaitu tinju, yang judulnya itu Triple R ya, RRR gitu ya. Ini dia si cuplikan karakter yang akan muncul di komik ini. Lalu ini si spine-nya, montage LC, terus tampak belakangnya. Ini udah ada harganya 22.000. Level komik menyajikan cerita yang lebih kompleks ya dan lebih menantang. Kita akan baca sinopsisnya. Kasus perampokan terbesar senilai 300 juta yen yang terjadi pada 10 Desember 1968 yang belum terpecahkan mencapai masa kadaluarsa. Lalu, pada tahun 2004, seorang anak laki-laki menemukan seorang polisi tua dalam keadaan sekarat yang memberitahunya bahwa ayahnya adalah sang pelaku perampokan. Anak tersebut pun tumbuh dewasa dan terlibat dalam pusaran misteri bernilai 300 juta yen tersebut. Oke guys, jadi sebelum gue sampaikan reviewnya lebih jelas, gue mau kasih tahu genre dari si komik montage ini sesuai dari website Manga Update, yaitu genrenya itu drama, mature ya, mature itu dewasa, lalu misteri ya, psychological ya, yang tentang psikis kita ya, romance juga ada, dan yang pastinya seinen ya. Udah pasti komik-komik seinen itu pasti ceritanya sangat kompleks, bagus, dan membuat kita menjadi penasaran ya, terutama seperti pembaca dewasa seperti gue ini. Oke guys, jadi komik montage ini ceritanya awalnya tuh ada 2 bocil yang pulang sekolah bareng, si Yamato sama gue lupa si ceweknya itu Narumi ya. Dia menemukan gang kecil ya saat di jalan pulang sekolah. Terus dia menemukan detektif tua yang sudah sekarat habis terkena tindakan kriminal ya, penusukan. Dan
si detektif tua itu yang terkarat bilang kalau ayahnya dari si salah satu bocil yang menemukan dia itu adalah kasus perampokan 300 juta yen. 300 juta yen itu kalau sekarang di Indonesia berapa tuh guys? Dirupiahkan. Nanti gue kasih di kiri bawah. Nah, itu berarti udah pasti baik banget ya guys nominalnya. Nah, udah gitu jadi ceritanya tuh lebih kayak kejar-kejaran dan kucing-kucingan antara si penjahat sama si kedua anak muda ini. Jadi mereka si Yamato sama si Miku guys. Oke, sorry, bukan si Narumi, si Miku itu sudah beranjak dewasa dan mereka entah bagaimana hari-hari sekolahnya yang tenang. Jadi mereka terlibat atas sebuah kasus yang sudah kadaluarsa, yang sudah lampau ya, 1968 ya, zamannya Showa ya kayaknya ya. Terus juga jadinya mereka ikut kena kasus yang sudah kadaluarsa tersebut karena berkaitan dengan keluarga terdekat mereka. Dan gue nggak butuh waktu banyak untuk baca keempat komik ini karena bener-bener seru dan ingin baca terus menerus sampai gue pengen tahu cerita kelanjutannya. Tapi berhubung gue hanya punya komik 4 buku, jadi gue review aja. Jadi oke, langsung aja guys, kita lihat aja si komiknya. Kita lihat detailnya. Ini di fokus. Di Jepangnya diterbitkan oleh Seijun Watanabe tahun 2010 oleh Kodansha. Di Indonesia ya ini Alibasa editor, desain sampul. Diterbitkan 2015 ya, ini awal-awal gue bikin channel YouTube ini, oleh Alex ya, terbitan LC. Mysterious Case of 300 million yen robbery. Ya, jadi emang kita baca komik ini tuh lebih kayak apa sih, tema polisi, detektif, terus banyak banget aksi brutal ya, karena ini berhubung komik dewasa. Jadi ada kasus kriminal kayak pembunuhan, pemukulan, pemerkosaan, pelecehan, senjata api. Wah, segalanya guys ya, mantap ya, yang membuat kita pembaca dewasa ini tertarik ya, ingin baca terus ya si cerita ini. Jadi seperti ini ceritanya. Dia menemukan detektif tua yang baru saja menjadi korban penusukan, dan dia mendengar kalau si nama bocil cowok ini namanya si Yamato. Terus dia mengira dan mengatakan kalau untuk mendengarkan kata-kata terakhirnya kalau ayahmu adalah pelaku perampokan 300 juta yen. Dan ini dia gambar seinen banget ya guys ya. Jadi gambar yang sangat realistis ya. Gambar orang-orangnya, dagunya nggak terlalu lancip, terus juga pokoknya realistis kayak kalau komik-komik seinen ya. Jadi benar-benar kayak kita ngelihat aksi secara langsung gitu ya, bukan komik yang ala-ala shonen. Jadi kayak gambar orangnya juga kayak benar-benar orang beneran gitu, kayak kita baca Death Note lah gitu guys ya. Dan ini dia si monsternya ya, apa sih, orang jahat banget ya, jadi udah dewasa. Terus ya ada juga kisah-kisah flashback. Jadi setiap buku juga kita dikasih seperti kilasan-kilasan yang mungkin jika kita sambungkan puzzle-nya akan menjadi cerita yang klimaks di akhir cerita montage ya. Seperti itu. Jadi juga untuk si balon-balon kata dari komik montage ini, kita nggak usah pusing seperti kita baca mungkin komik detektif kayak Kindaichi, Conan, atau seperti kita kemarin review komik Death Note yang tulisan tuh kecil-kecil, yang per balon kata-katanya itu kita harus seksama cermati. Di sini gue sangat ringan juga saat membaca komik ini, karena selain gambarnya bagus, terus pengambilan sudut atau angle-nya yang kayak gini nih, kayak kita dari agak bawah begitu, terus pengambilan gambarnya yang menggambarkan kita tuh seperti ada benar-benar di tempat itu. Terus juga nggak terlalu banyak tulisan di dalam suatu balon kata. Jadi setiap detailnya itu, jadi kita yang sedang membaca itu benar-benar hanyut dalam cerita si montage nih. Ini kan menarik sekali guys tuh.
membawa linggis, mencongkel sebuah batu random ya di sebuah tangga yang di sebuah pulau misterius yang sudah terbengkalai, yaitu si pulau Gunkanjima. Ditemukan jajang, ini dia, tumpukan uang dari kasus yang sudah kadaluarsa itu 300 juta yen. Nih tuh ada adegan seperti ini. Terus juga ada perkelahian, pasti actionnya juga nggak kalah mantulnya ya. Terus juga ada aksi pembunuhan dan yang pastinya berdarah-darah. Dan tidak lupa dengan adegan-adegan dewasa. Nah, ini juga rangkuman dari cerita montage ya, kilasan ya dari volume 1. Gue cuma baca sedikit, tapi emang ini dia penjelasan menyeluruh tentang kasus 300 juta yen. Dan ini di komiknya emang nggak ada hubungan dengan dunia nyata guys ya. Tuh, fokus. Cerita ini adalah fiksi, sama sekali tidak ada hubungannya dengan tokoh maupun kelompok di dunia nyata. Coba kali ini jadi real story ya guys ya, bakal jadi bagus ya. Ini ada promosi komik Captain Alice yang tentang pilot. Terus di volume 2, jadi setiap volumenya ada adegan adegan ya. Dari sini gue akan jelaskan untuk si karakter yang kontras sekali di ceritanya. Montage ini ada si Yamato Narumi yang orang tuanya sudah nggak ada dan sangat lekat dengan kasus atau yang sudah kadaluarsa itu 300 juta yen ya, perampokan uang, pencurian uang. Dari si temannya Miko Odagir, dia ini bukan saudara, dia ini karena dia udah nggak punya orang tua, jadi dia sejak kecil tinggal bersama keluarganya si Miku. Ini ayah dan ibunya si Miko Odagiri cuman menghilang secara misterius karena keterkaitan kasus pencurian uang 300 juta yen. Juga ada guru les ya, Pak Taisei Suzuki. Dia sangat mencurigakan walaupun berada di pihak mereka berdua. Dan ini dia yang paling gue sebelin karakternya, itu si Sekiguchi ya, polisi palsu ya, polisi sekaligus pembunuh. Oh ya, sebenarnya pembunuh bayaran guys ya, orang yang orang yang menimpakan tuduhan pembunuhan pada Yamato dan Miku. Dia sepertinya tahu sesuatu tentang kasus perampokan 300 juta yen dan saat ini sedang mengejar Yamato ya. Terus juga ada si polisi yang bersemangat, Mizuhara, sama ayahnya si Yamato itu Tetsuya Narumi, sama temannya yang baru kena tuh si Natsumi Nakano. Ya juga ada keterkaitannya seperti itu. Jadi wah, ini seru banget ya guys ya, buat pembaca dewasa atau yang suka dengan komik cerita misteri, terus metur ya, pokoknya yang kriminalitas ya kayak gini ya, menyembunyikan suar api flare untuk dia bisa kabur ya dari polisi, walaupun padahal mereka tidak bersalah sama sekali. Jadi si cewek ini membuka si flare-nya kayak yang kayak buat ke dalam gua itu guys ya. Dia lari. Terus ya di sini gue mau ngasih lihat sebelum menutup video ini, ada adegan ya, bonus ya mana nih. Nah ini dia. Jadi si Miku habis mandi, terus si Yamato salting ya, kenapa jangan berkeliaran dengan penampilan seperti itu, kenapa tak apa kan, toh kita sudah seperti kakak adik walaupun mereka nggak ada hubungan darah. Terus mereka random karena mereka ini melarikan diri dari tuduhan polisi si Sekiguchi itu, dan mereka menginap di hotel. Dan pas buka televisi munculnya gitu, sudahlah, wik mereka jadi salting. Terus entah kenapa jajeng. Kali ini sih masih B aja ya, ini sampai habis. Nah ini mukanya udah muka jahat banget guys ya, ada tai lalatnya. Oke, next volume 3 nih yang paling ya adegannya ya. Enggak, sebenarnya gue bukannya suka adegannya, cuman pas baca komik ini ada gituannya. Jadi buat saya pembaca dewasa, saya sangat berterima kasih sama penerbit Level Komik sudah menerbitkan
komik menarik yang sangat bagus ceritanya tuh si Montage. Makasih banyak ya Level Komik ya, terlepas dari ada adegan gitu karena gue suka sama ceritanya ya. Seperti ini ada berandalan yang kepalanya berlubang ya, tuh penculikan ya gadis. Gila rambutnya gak ada cepat banget ya. Nih mana ya, waduh pokoknya guys kalian harus wajib ya punya komik ini guys. Jadi buat yang pernah punya boleh komen ya tanggapan kalian bagaimana tentang komik si Montage ini. Dia ada flashbacknya ya, terus juga ada kayak Yakuza ya, kayak kita baca komik apa ya gue lupa terus ya senjata api. Nah ini mana nih ya, ada jadi ada adegan dia si orangnya ini menginap di rumah temennya, terus dia minum sake, terus ya gitulah, tara seperti itu, ketika tara kuning ya itu dia. Terus juga ada mana ya, ada sensor yang sangat ya, pemandian air panas sedang digosokkan ya bahunya dengan seorang gadis ya, gitulah komik seinen ya. Oke, lanjut volume 4 ya. Gue nggak butuh waktu lama buat sampai ke volume 4. Semakin dibaca komiknya semakin seru, semakin penasaran kita pembacanya guys ya, bagaimana cerita akhirnya, dan saya semakin penasaran untuk membeli di toko hijau sampai tamat ya. Doain ya guys ya sampai ke 19 bukunya. Ini juga ada adegan nganunya ya penculikan ya guys ya. Mana nih, disiram power glue mukanya, nempel, ditarik kulitnya ketarik semua. Waduh, jump scare sekali. That's it. Terus tadam. I don't know what happened. Dan cepat jalan, diamlah. Ini dia. Tada. Nah ini yang paling krusial guys. Tada. Ini di sensornya pakai balon kata-kata ya kan. Ini begini, ini jempol, ngapain coba ya. Terus ada gambar, you know lah, pembaca dewasa udah pasti kan paham, tapi kan disensor untuk standarisasi komik Indonesia ya. Terus ya kalau yang darah-darah mah nggak disensor lah, aman pokoknya lah. Terus ya gue pengen beli lagi volume 5, 6, 7, 8, 9 sampai 19 sampai tamat biar selesai ya. Oke guys, segitu aja untuk review singkat komik Montage. Komiknya apa kesimpulannya tentang sepasang anak muda yang dituduh bersalah padahal enggak oleh seorang polisi palsu yang menyamar sebagai polisi padahal dia seorang pembunuh bayaran yang sangat erat kaitan dengan kasus perampokan uang 300 juta yen pada tahun 68 ya. Tahun 68 itu tahun-tahun umur orang tua kita lah. Jadi sedikit demi sedikit terpecahkan kasusnya ya, bagaimana mereka bisa transaksi gitulah bla 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 untuk mendapatkan informasi atau kabar-kabar keluarga mereka yang diculik. Dan benar-benar sangat menarik ya karena mereka harus melarikan diri kota ke kota di Jepang, di Tokyo untuk menghindari polisi dan untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya apa yang terjadi. Oke guys, ya keren banget komik Montage ya, recommended buat teman-teman ya pembaca dewasa yang komik seinen ya. Kalau bisa ya volume 1 juga bagus ya guys ya, seperti itu. Sampai ketemu ya di video review komik lainnya. Makasih buat sudah nonton dari awal sampai akhir. Sorry kalau durasinya agak lama ya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video review komik lainnya. Thanks for watching. Bye bye. Kita genapin 20 menit. Thank you.